Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madelifiatul Khairiyah dari PMT 6A. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Multimedia Pendidikan Matematika. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1, C 3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0 dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Jadi untuk penyelesaian soal nomor 1 ini, yang pertama kita buat dulu segitiga ABC menggunakan poligon. Lalu kita klik titik A 2,1, B 4,1 dan C 3,3. Nah, selanjutnya kita buat vektor. Sini kita pilih vektor dari bawah ke atas min 1,4. Nah, sehingga terbentuklah vektor U min 1,4. Lalu karena dia digeser, maka di sini kita pilih translate by vector. Lalu kita klik segitiga ABC dan kita klik di vektor U. Nah, sehingga terbentuklah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, karena dia pencerminan, maka di sini kita pilih reflect about line. Lalu kita klik di segitiganya dan kita klik di sumbu X-nya. Nah, di sini kita bisa zoom out dulu. Lalu kita move. Nah, sehingga di sini nampak ya, setelah kita refleksikan dengan sumbu X tadi, terbentuklah sumbu A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Nah, selanjutnya dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Nah, pertama kita buat dulu titiknya menggunakan poin. Di sini 0,0. Lalu kita pilih di sini rotate around point. Lalu kita pilih segitiga yang terakhir dan kita klik di titik 0,0. Nah, di sini kita ketik 90 derajat. Nah, karena dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita pilih counterclockwise dan kita okekan. Nah, sehingga di sini terbentuklah segitiga A triple aksen, B triple aksen, dan C triple aksen. Nah, selanjutnya didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, karena kita pusatnya udah ada 0,0, maka kita tinggal pilih di sini delete from point. Lalu klik segitiga yang terakhir. Ingat jangan sampai salah segitiganya. Lalu kita klik juga di titik 0,0. Nah, di sini kita tulis faktornya 3 satuan. Lalu kita okekan. Nah, sehingga di sini nampaklah segitiga baru. Di sini bisa dilihat pada tampilan grafiknya. Nah, seperti itulah untuk menyelesaikan soal nomor 1. Selanjutnya kita masuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 yaitu diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Maka terlebih dahulu kita rubah dulu tampilannya menjadi 3D grafik. Nah, di sini kita closekan saja tampilan grafiknya karena kita akan menggunakan tampilan 3D grafik. Nah, lalu di sini kita pilih cube karena kita akan membuat sebuah kubus. Dan kita letakkan titik A di min 6,0. Nah, karena sebuah kubus tersebut panjangnya 6 cm, panjang rusuknya 6 cm, maka titik B-nya itu berada di 0,0. Nah, sehingga terlihat bahwa pada tampilan 3D grafik itu ada sebuah kubus ABC, DE, FGH dengan
panjang rusuk 6 cm. Nah, selanjutnya itu menentukan jarak titik C ke bidang BDG. Maka kita harus buat bidang BDG menggunakan poligon. Ini kita klik titik B, titik D, dan titik G. Nah, kalau misalnya kubusnya kita geser, kita putar, maka terlihat ya ada bidang BDG. Supaya bidang BDG ini lebih kelihatan lagi di sini pada tampilan algebranya, kita bisa merubah namanya menjadi bidang BDG. Nah, selain itu kita juga bisa merubah warna bidangnya. Sini saya pilih warna hijau saja lah. Saya pilih warna hijau. Nah, sehingga terlihat ya, lebih kelihatan ada bidang BDG. Lalu kita bisa juga menghilangkan tampilan plan dan aksesnya. Nah, selanjutnya kita pilih di sini perpendicular line, lalu kita klik di titik C dan kita klik di bidang BDG. Nah, sehingga terlihat bahwa ada sebuah garis yang menembus bidang BDG. Ini menembus ya bidang BDG. Lalu kita harus membuat sebuah titik menggunakan intersect. Nah, kita klik di garis tersebut dan kita klik di bidang BDG. Maka terbentuklah sebuah garis, sebuah titik. Terbentuklah sebuah titik, ini titik I ya. Yaitu titik I ini merupakan pertemuan antara garis yang menembus bidang BDG dengan bidang BDG-nya. Lalu, untuk memastikan garis tersebut tegak lurus terhadap bidang BDG, di sini kita guna klik atau pilih angle. Lalu kita klik di titik C, titik I, dan titik G. Nah, terlihat ya di sini besarnya adalah 90 derajat. Nah, untuk menentukan jarak titik C ke bidang BDG, ini sama artinya dengan jarak titik C ke titik I. Maka kita gunakan, di sini kita pilih distance or length. Lalu kita klik titik C dan klik titik I. Sehingga muncullah CI ini sama dengan 3,46. Jadi seperti itulah untuk menyelesaikan soal nomor 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.